Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniwati. Saya tinggal di kota Surabaya. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai karyawan swasta. Latar belakang saya sebelum menjadi Muslim berasal dari agama Kristen Protestan. Bu, kita mau tahu cerita ibu, bagaimana proses ibu itu masuk Islam. Diawali dengan apa, Bu? Jadi latar belakang saya kan sejak kecil saya sudah menjadi seorang Kristen ya, dari keluarga, dari orang tua, dan kebetulan saya juga mendalami dan aktif juga sebagai aktivis, sehingga salah satu kegiatan saya adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Sampai pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang waktu saya beritakan Injil itu beliau mengajak berdiskusi. Beliau mengajak berdiskusi agar saya mengosongkan gelas, agar saya melihat juga pembelajaran dari agama-agama yang lain supaya kita sama-sama fair gitu loh. Nah, dari situ saya mulai pengen tahu gitu loh, apa sih tentang Islam, karena kebetulan yang saya injili adalah orang Muslim. Tentang Islam yang selama ini saya tahunya cuman yang negatif-negatif aja tentang Islam. Nah, begitu saya mulai tahu, walaupun baru membaca terjemahan Al-Quran, saya tahu banyak tentang bahwa di dalam Islam ternyata tidak sejelek yang saya ketahui sebelumnya. Nah, alhamdulillah secara singkat akhirnya dengan saya menyelidiki, saya dan tentunya hidayah Allah, saya bisa bersyahadat tepatnya tanggal 17 Juni 2021. Kemarin. Berarti apa tuh? Ibu kan tadi menjadi Muslim ya. Itu motivasinya dari diri sendiri, apa ada perintah dari gereja atau bagaimana? Ya, kalau kita sebagai umat Kristen itu kan memang di dalam Alkitab juga ada perintah ya untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan, walaupun selama ini saya nginjili juga belum pernah ada yang tembus istilahnya, belum ada yang closing gitu ya, belum ada yang berpindah. Mereka hanya mungkin menghargai saya dan hanya ya menganggukkan kepala. Tapi sampai ketemu satu orang ini yang berani untuk mengajak, bukan berdebat tapi mengajak berdiskusi untuk tidak memberikan ujaran kebencian, tapi benar-benar kita terbuka untuk saling tahu. Nah, melalui pengalaman baru ini ternyata akhirnya hidayah bisa menyebut saya. Apa yang menjadi perdebatan itu ayat Allah tentang apa? Yang terakhir itu yang saya tidak bisa menjatuh, salah satunya kan apakah di dalam Bible itu ada pernyataan sendiri tentang dari Yesus yang menunjukkan bahwa saya Tuhan dan sembahlah aku. Selama ini ya saya nggak pernah berpikir sejauh itu ya, karena sebagai doktrin tentu dari kecil jadi doktrin Allah Tritunggal, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu ya istilahnya saya telan mentah-mentah, saya terima sebagai doktrin. Jadi waktu saya ditanya seperti itu, tentu saja saya juga tidak bisa menjawab, dan saya cari juga nggak ada ayatnya. Dan dari pernyataan itu saya juga akhirnya mulai ragu gitu ya, dan saya mulai melihat bahwa ya memang tidak ada, dan saya mulai melihat dari sisi Al-Quran itu apa yang ada, dan saya justru menemukan di sana bahwa ada wahyu yang menanyakan tentang ke Nabi Isa, bahwa apakah Nabi Isa menyuruh umatnya menyembah. Nah, dari ayat itu yang akhirnya membuka pikiran saya bahwa sebenarnya Nabi Isa itu nggak menyuruh umatnya menyembah, tapi karena umatnya ini mungkin terlalu mengagungkan Nabi Isa sampai dituhankan. Tapi sampai hari ini pun orang-orang Nasrani mereka masih terdoktrin itu, sehingga ya kalau nggak dapat hidayah pasti nggak mau mengakui itu. Nah, itu biasanya tentang Nabi Muhammad ya, tentang Nabi Muhammad khususnya yang disoroti kan selalu pernikahannya dengan Aisyah gitu ya. Kita sebagai orang non Muslim taunya kok anak di bawah umur kayak gitu, itu yang selalu jadi sorotan. Lalu juga dasarnya itu kan bagi non Muslim itu tidak pernah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, karena mereka menganggapnya itu hanya karangan Nabi Muhammad seperti itu gitu. Nah, itu masukan yang ada bagi saya ya, yang pasti dari gereja atau dari
pengalaman gitu ya, atau dari bacaan-bacaan Kristiani yang seperti itu. Bahkan kalau sekarang setelah saya tahu di YouTube pun banyak sekali kan debat-debat yang saling memojokkan. Makanya saya bersyukur setelah saya terbuka, saya bisa lebih objektif untuk menilai gitu ya, mana yang benar, mana yang tidak. Setelah saya berdebat itu, saya mulai mencari pembimbing gitu ya, benar nggak tentang agama Islam ini. Dan kalaupun saya bersyahadat, saya itu benar-benar ada yang kekuatan gitu loh. Ya alhamdulillah, akhirnya saya searching di Mu'alaf Center gitu ya. Mu'alaf Center ada nama Ibu Tan Yuli, khusus wanita. Nah akhirnya saya coba hubungi beliau, karena waktu itu pandemi tidak bisa jumpa darat, jadi saya online untuk saling berkomunikasi, dan beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam. Jadi kalau yang di Bible itu sebenarnya di Perjanjian Lama itu kan disebutkan bahwa Tuhan itu esa. Bahkan Yesus pun di Perjanjian Baru pun menyebut sembahlah Tuhan yang esa. Nah terus selanjutnya kok bisa jadi Tritunggal, jadi apa? Karena saya cuman ngikutin apa kata pendeta, ya udah, ternyata setelah saya tahu itu kan doktrin gitu loh. Nah kalau saya compare-nya di Al-Quran kan semua menyebutnya tentang ketauhidan, dan Allah sendiri yang berfirman, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Nabi Isa itu yang membuat saya semakin sadar bahwa sebenarnya Nabi Isa itu kan ya Nabi gitu loh, bukan Tuhan gitu loh. Tapi dari sisi non-Muslim mereka itu sangat diagungkan, bahkan ada ayat-ayat yang mungkin membuat kita itu tidak bisa menjawab apa-apa, tapi ya tetap imani saja. Itu yang saat ini saya kalau cerita ke teman-teman non-Muslim yang mempertanyakan kenapa saya berpindah, saya menyampaikan ayat itu, dan mereka kembali mengkatnya, ya maaf saya tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ya, saya cuma bilang ya udah, memang hidayah itu mahal, dan itu yang saya terima, dan saya bisa beriman kepada Al-Quran itu karena hidayah. Kalau di Al-Quran itu kan dari ayat Al-Baqarah itu aja sudah Allah itu menyatakan keberadaannya gitu loh, sembahlah aku, itu kan banyak juga. Allah sendiri menantang siapa yang mau membuat satu surah kan gitu ya. Nah itu lalu sejarah-sejarah, karena saya dari non-Muslim jadi pernah baca Bible, jadi sejarah-sejarah yang ada di Al-Quran tuh saya pernah tahu, cuman kan di Al-Quran itu cuman sepotong-sepotong gitu ya. Jadi saya pernah tanya sama Kudondi, kok sepotong-sepotong? Oh ya, itu memang bukan sejarah, itu cuman cuplikan kisah gitu loh. Tapi dengan saya pernah jadi non-Muslim, ini jadi lengkap pengetahuan saya tentang nabi-nabi gitu loh. Dan alhamdulillah seperti tadi Pak Asep lihat, saya ikut kajian dari beliau, dari Ustadz Wahib ini juga saya hanya dapat makin dikuatkan tentang latar belakang, bahkan penyusunan Al-Quran itu saya melihat bagaimana benar-benar detail, benar-benar tidak asal dikumpulin, tetapi bagaimana harus dicari nasabnya, saksinya, seperti itu. Itu yang alhamdulillah membuat saya semakin mempercayai bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah. Karena setiap agama itu sebenarnya kiblatnya kan kitab sucinya kan gitu. Kalau kitab sucinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau ada unsur perubahan atau terjemahan, itu kan yang sebenarnya yang tidak layak untuk dipercaya. Jadi karena saya juga termasuk Islam, tidak mau karena ikut-ikutan atau karena pengaruh, makanya saya berusaha untuk mencari kebenaran dulu. Jadi kalaupun intinya saya tuh siap dibully gitu ya, siap dibully, siap dikucilkan gitulah, atau mungkin siap di olok-olok, itu yang saya siapkan gitu ya. Dan yang pasti saya yang maksudnya menjauh dari mereka gitu ya, saya menjauh dari mereka supaya tidak terjadi konflik gitu ya. Dan yang pasti beberapa dari mereka juga berusaha untuk mengajak kembali seperti itu. Dan saya juga menyampaikan apa yang saya percayai gitu ya. Jadi memang resiko setiap mu'alaf itu masing-masing gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah sejauh ini Allah kasih kekuatan sehingga mungkin saya ujiannya nggak seberat mu'alaf-mu'alaf yang lain. Jadi setelah saya otomatis
memutuskan untuk bersyahadat itu kan bukan hanya sekedar bersyahadat, tapi kita juga harus banyak belajar mengkaji ilmu gitu ya. Dan alhamdulillah kan teman-teman saya peduli dengan saya sehingga saya diundang ke beberapa kajian, dan saya juga proaktif untuk melihat baik di YouTube atau mungkin di kajian-kajian offline. Salah satunya saya sampai tahu sejarah Nabi Muhammad itu mempunyai istri kan setelah istri pertamanya meninggal. Bahkan bagaimana sejarah Siti Khadijah itu yang tahu bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah calon nabi pun dari pamannya yang dalam hal ini adalah Ahlul Kitab atau orang Yahudi di saat itu. Jadi dengan saya dapat pengalaman ini, saya hanya tahu bahwa pandangan negatif mereka tentang Nabi Muhammad itu sebenarnya salah gitu loh. Bahkan di YouTube pun sampai ada debater tuh yang menyebutkan ada ayat yang maknanya bahwa Allah itu membalas tipu daya dengan tipu daya. Itu kalau kita baca secara letter seolah-olah Allah itu kan tukang tipu, padahal kan maknanya bukan seperti itu. Nah itu yang alhamdulillah saya dapatkan dari kajian itu, bahwa itu semua hanya istilah seperti peribahasa gitu ya, bukan dimaknai seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah ikut kajian, pasti kita juga hanya imannya malah makin lemah, dan ini yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi banyak mu'alaf atau mungkin orang Islam sendiri yang mungkin belum mau untuk menambah ilmunya, sehingga malah mereka hanya mudah untuk dipengaruhi gitu. Jadi karena background saya pun menjadi pemeluk agama itu kan tidak serta-merta tidak pasif ya. Jadi itu ya yang saya bawa ke sini, bahwa saya juga di Islam ini saya juga harus aktif menggali ilmu, mengkaji, dan insya Allah kalau memang ilmunya udah cukup ya saya berusaha untuk juga berdakwah atau mengajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar baca Al-Quran ya, mengaji tahsin itu alhamdulillah ada ustazah yang membimbing, dan juga saya berusaha untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan saya. Oke, terima kasih Pak Asep. Hal ini yang saya paling suka ya, karena kebetulan latar belakang saya juga adalah pengajar, motivator gitu ya, dimana saya bukan sekedar memotivasi orang, tapi saya melakukan apa yang saya sampaikan gitu ya. Dalam hal kerohanian, saya juga menghimbau bagi kita semua yang sudah mengaku sebagai muslim yang pernah bersyahadat, ataupun mereka yang mungkin masih mau belajar, masih belum berani untuk menyampaikan imannya, saya hanya berharap ayo terus kita mengkaji ilmu. Mengkaji ilmu itu tidak ada habisnya. Selama kita masih hidup, kasihlah ilmu supaya kita tidak mudah untuk dipengaruhi hal yang negatif gitu ya. Apalagi sekarang umat Islam juga banyak aliran gitu ya. Jadi janganlah kita saling menjelek-jelekan masing-masing aliran, karena masing-masing semua ada latar belakangnya dan bisa merangkul semua masyarakat. Jadi pesan saya yang pertama, rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu agama, karena yang akan dibawa bekal ke akhirat adalah ilmu agama. Ilmu dunia boleh, tapi dikatakan carilah akhiratmu, maka dunia juga akan ditambahkan. Salah satunya tentu saja dengan membaca Al-Quran, ikut grup kajian, baik kajian tafsir maupun kajian membaca Al-Quran, karena kita tahu sebagai umat Islam bahwa Al-Quran yang kita baca itu nanti kan akan menerangi jalan kubur kita. Nah, marilah kita berlomba-lomba untuk bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran semampu kita, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun kita harus ikhtiar semampu kita sebagai orang Indonesia, mungkin dengan lafal yang masih sulit berbahasa Arab, tapi insya Allah kita akan dimudahkan kalau kita punya niat. Oke, itu dari saya, semoga bisa memberi semangat pada kita semua sebagai umat Islam maupun mereka yang mau untuk masuk Islam.